Bayangkan jika kebakaran terjadi di sekitar Anda, apakah Anda tahu alat apa yang harus digunakan untuk memadamkan api? Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa jenis-jenis alat pemadam kebakaran. Setiap tahun, ribuan kebakaran terjadi dan menyebabkan kerugian besar. Banyak dari kita yang belum siap menghadapi situasi darurat seperti ini. Kita semua tentu ingin melindungi orang-orang yang kita cintai dan harta benda kita. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui alat pemadam kebakaran yang tepat dan bagaimana cara menggunakannya. Berikut merupakan beberapa jenis alat pemadam kebakaran yang umum digunakan. 1. APAR, alat pemadam api ringan. APAR adalah perangkat portabel yang dirancang khusus untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal, yaitu ketika api masih kecil dan mudah dikendalikan. APAR biasanya terdiri dari tabung atau silinder yang berisi zat pemadam api tertentu, seperti air, busa, atau bahan kimia kering yang dapat disemprotkan ke area yang terbakar dengan menggunakan nozzle atau semprotan. Jenis-jenis APAR yang umum digunakan antara lain. 1. APAR berbasis air. APAR jenis ini mengandung air yang disemprotkan ke area yang terbakar untuk menghentikan proses pembakaran dengan mendinginkan suhu dan menghilangkan sumber panas. APAR ini efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A. Biasanya digunakan untuk memadamkan kebakaran pada bahan padat non-logam, seperti kayu, kertas, dan kain. 2. APAR berbasis busa. APAR jenis ini mengandung larutan busa yang memiliki kemampuan membentuk lapisan film yang menutupi permukaan bahan bakar sehingga menghambat oksigen dan mendinginkan permukaan yang terbakar. APAR ini efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, bahan padat, dan kebakaran kelas B, bahan cair dan mudah terbakar. Digunakan pada kebakaran yang melibatkan minyak, bensin, dan bahan-bahan cair lainnya. 3. APAR berbasis bahan kimia kering. APAR jenis ini mengandung bahan kimia kering, seperti serbuk kimia atau gas yang non-korosif, yang dapat memadamkan api dengan cara menghambat rantai reaksi kimia yang terjadi pada proses pembakaran. Efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC, yaitu kebakaran yang melibatkan bahan padat, cair, gas, dan listrik bertegangan. 4. APAR berbasis bahan gas CO2. APAR jenis ini mengandung gas karbon dioksida yang bekerja dengan menghilangkan oksigen dan mendinginkan area yang terbakar. Efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Cocok untuk peralatan elektronik dan ruangan yang mengandung peralatan listrik. Perbedaan utama antara APAR dengan alat pemadam api lainnya terletak pada portabilitas dan kemudahan penggunaannya. APAR dirancang agar mudah diangkut dan digunakan oleh siapapun dalam situasi darurat. Selain itu, APAR juga dirancang untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal ketika api masih kecil dan dapat dikendalikan dengan cepat sebelum berkembang menjadi kebakaran besar. 2. Fire blanket. Fire blanket adalah selembar kain yang dirancang khusus untuk memadamkan kebakaran dan melindungi orang dari api dan panas yang disebabkan oleh kebakaran. Selimut api ini terbuat dari bahan serat kaca, serat silika, atau bahan yang tahan api lainnya, yang dirancang untuk menahan suhu tinggi. Umumnya, fire blanket ini tersedia dalam ukuran 1 x 1 meter, 1,2 x 1,2 meter, dan 1,8 x 1,8 meter, yang dirancang mampu untuk menahan panas hingga 550 derajat Celcius. Alat ini dapat digunakan untuk menutupi api, mencegah penyebaran api, atau untuk melindungi orang atau benda dari suhu yang tinggi. Saat fire blanket diletakkan pada titik kebakaran, maka api akan terisolasi dari pasokan oksigen, sehingga api dapat padam. 3. Hydrant. Sistem hydrant, atau dikenal juga sebagai fire hydrant system, adalah sebuah jaringan pipa dan perlengkapan yang dirancang untuk menyalurkan air bertekanan tinggi
untuk memadamkan kebakaran. Sistem ini umumnya dipasang pada gedung-gedung bertingkat seperti apartemen, perkantoran, mal, dan rumah sakit untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap bahaya kebakaran. Sistem hidran pada gedung merupakan komponen penting dalam sistem proteksi kebakaran. Dengan adanya sistem ini, gedung menjadi lebih terlindungi dari bahaya kebakaran, dan keselamatan penghuni gedung dapat terjamin. Oleh karena itu, penting bagi pengelola gedung untuk memastikan sistem hidran mereka berfungsi dengan baik dan terpelihara secara berkala. Dengan sistem hidran yang andal, gedung bertingkat dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. 4. Sprinkler System. Sprinkler adalah sistem perlindungan kebakaran yang menggunakan air untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran. Sistem ini sangat penting dalam melindungi bangunan dari kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran. Sprinkler bekerja secara otomatis, di mana mereka akan aktif saat terdeteksi adanya suhu panas yang tinggi atau asap yang mencurigakan. Sprinkler telah menjadi salah satu solusi terbaik dalam memerangi kebakaran selama bertahun-tahun. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar mengenal dan memahami bagaimana sprinkler bekerja dan pentingnya keberadaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal lebih jauh tentang sprinkler. Ketika terjadi kebakaran, bagaimana sebenarnya sprinkler bekerja untuk memadamkan api? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sprinkler dilengkapi dengan elemen pemicu yang akan aktif ketika terjadi kebakaran. Elemen pemicu ini dirancang untuk merespons suhu panas yang tinggi atau adanya asap yang mencurigakan. Ketika kondisi ini terdeteksi, elemen pemicu akan meleleh atau menguap, memicu mekanisme untuk membuka sprinkler. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi. Pastikan Anda memiliki alat pemadam kebakaran yang sesuai di rumah atau tempat kerja Anda. Jika Anda suka dengan informasi-informasi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video-video informatif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap waspada terhadap bahaya kebakaran. Sampai bertemu di video selanjutnya.